Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 8 Desember 2023. Dia ini siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kalau aku lihat di sini perasaan dia terhadap kamu masih passion ya, masih sayang tuh. Cuman kamu orang satu-satunya di hati dia. Orang ini ingin move on kayaknya dari kamu ya. Dia ingin mencoba untuk move on dari kamu, dan aku lihat di sini mungkin kamu seorang mantannya ya. Cuman di sini dia tetap masih mencintai kamu aja sampai detik ini. Tuh, bahkan dia manipulatif ya. Dia kayak masih menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya terhadap kamu. Sebenarnya dia masih cinta, tapi dia pura-pura tidak ingin terlihat bucin sama kamu, tidak mau terlihat bahwa dia masih mencintai kamu. Bisa jadi kalian saat ini sudah menjadi mantan dan sudah berpisah, kemudian tidak ada komunikasi juga di sini. Ya, dia ingin menunjukkan bahwa seolah-olah dia itu bisa hidup tanpamu kayak gitu. Tapi aku lihat kayaknya hati dia memberontak bahwa hati dia itu memang maunya sama kamu, memilih kamu kayak gitu. Tuh, kartu pertama aja udah The Lovers di sini. Kalau aku lihat di sini, kalau misalkan memang sekarang kalian ini sedang berpisah atau sama-sama lagi menarik diri ya, atau lagi nggak ada komunikasi, aku lihat di sini akan ada pergerakan dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia akan datang ya, bahkan di sini aku lihat dia akan menunjukkan suatu effort atau usaha ya untuk kamu. Karena kenapa? The Lovers ini artinya cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang penuh dengan kasih sayang. Dan juga The Lovers ini tuh cinta yang memberikan pertumbuhan, perkembangan ya, dan juga apa ya namanya tuh, cinta yang kuat ya, kuat, dan energi seksualnya sangat kuat di sini aku lihat juga dari si dia. Terus juga hubungan di antara kamu dengan dia itu sebenarnya sangat dalam ya. Jadi pemahamannya itu pemahamannya itu melampaui dari kata-kata. Ya gimana ya, nggak bisa lah diutarakan dengan kata-kata. Saking dia sayang banget, cinta banget sama kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini pengen balikan lagi sama kamu ya. Dia pengen kembali lagi ke kamu, dan pengen bersatu lagi, pengen memiliki keharmonisan lagi dengan kamu, dan pengen intens lagi dengan kamu ya. Jadi aku lihat di sini kalau The Lovers itu kartu belahan jiwa ya. Jadi walaupun kalian ada niatan untuk sama-sama pergi,
sama-sama ingin move on gitu ya. Kulihat kalian masih akan selalu didatangkan lagi gitu, akan kembali lagi seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini ya, kalian ini itu bisa terbalik-balik bisa terbalik-balik. Jadi ada seseorang di dalam hubungan ini tuh yang hidupnya terlalu sombong, ya, terlalu sombong dari hal segi apapun ya, dari segi apapun. Dan untuk bisa menjalin hubungan ini justru malah kayak semakin apa ya, tidak asik gitu lah ya. Nah kalau misalkan ini dia yang orang itu agak sombong ya, orangnya sombong, sehingga kamu itu kalau punya hidupan dengan dia itu bukannya malah bahagia, malah gimana ya, ngerasa hidup kalian itu kayak penuh dengan ketakutan ya, padahal kamu sebenarnya ingin bahagia bersama dia gitu. Cuman memang gimana ya, kepribadian mereka itu membuat hidup kamu itu menghabiskan setiap waktu bersama mereka itu bersama dia itu menjadi masam dan menyusahkan gitu ya. Dan aku lihat juga dia ini orangnya memang punya perilaku yang suka mengandalkan atau manipulatif dan mencoba untuk mengendalikan kamu di setiap posisi dalam hidupmu ya, apapun itu. Jadi dia pengen semua itu ngikutin apa mau dia gitu ya. Dan orang ini juga agresif ya. Jadi aku lihat juga apa ya, dia ini banyak sekali masalahnya juga kalau aku lihat. Terus itu juga orangnya mungkin sensitifan ya. Jadi coba deh kalau misalkan kamu itu terkadang ya, atau memang kamu itu kalau ngomong suka pedes gitu, coba lihat reaksi mereka. Terkadang mereka itu langsung menarik diri gitu ya, karena mereka orangnya terlalu sensitif. Jadi bisa jadi kamulah agresor dia, sehingganya ngebuat dia bersikap berubah gitu. Terus itu juga kalau aku di sini melihatnya ya, perilaku dari si dia ini yang menjadi alasan kenapa kamu menyukai dia, atau akhirnya kamu terdorong gitu ya, terdorong untuk menyukai dia kayak gitu. Orangnya memang manipulatif ya, bahkan kamu tuh suka banget gini, orangnya memang manipulatif, jadi kamu kadang suka mengganggu dia ya. Jadi kayak diputar balikan gitu loh, seolah-olah kamulah orang yang selalu mengganggu dia, tapi sebenarnya inilah bentuk manipulatif dia, bentuk mendominasi dia. Dia pengen kamu itu selalu mengikuti dia, selalu nempel ke dia ya, padahal ini memang cara dia untuk mendapatkan perhatianmu, untuk kamu selalu terikat gitu sama dia ya. Jadi memang gimana ya, untuk mencari solusi untuk mengatasi kamu hilang dari keterikatan dia ini ya, memang harus butuh effort ya, dan juga banyak cara sih. Yang pasti di sini harus ada paksaan dalam diri untuk memang benar-benar mau pergi, mau lepas dari orang ini. Dan kalau aku lihat di sini hubungan kalian benar-benar masam banget ya, benar-benar menyakitkan. Dan bahkan di sini kalau aku lihat nggak cuma orang ini aja yang punya banyak masalah, ternyata di hubungan kalian juga sebenarnya banyak sekali konfliknya, banyak sekali masalahnya.
Jadi kalau mau menyelesaikan masalah-masalah di hubungan kalian kayaknya butuh banget effort ya, uh, dan harus ada dari kedua belah pihak yang mau um, memperbaikinya gitu. Jadi nggak hanya satu orang aja. Dan kalau aku lihat di sini ada Four of Wands reverse ya. Jadi kalau udah reverse ini biasanya pertanda bukan baik. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada banyak hal yang mewakili hal-hal negatif ya, yang ada di pikiran orang ini di dalam hubungan ini juga. Dan aku lihat di sini hubungan kalian itu sangat menunjukkan kurangnya keharmonisan, ketidakbahagiaan. Bahkan di sini ada campur tangan dari keluarga atau orang-orang terdekat dia, dan akhirnya hubungan ini tidak stabil. Banyak sekali kegagalan di hubungan ini. Dan aku lihat juga bahkan mungkin kamu dengan dia ini sering sekali berselisih dan adanya banyak sekali kesalahpahaman yang sangat tinggi. Juga aku lihat di sini miskomunikasi banget ya, komunikasinya buruk banget di antara kalian, jadi banyak sekali kesalahpahaman. Terus itu juga karena udah sering banyaknya masalah ya di antara kamu dan dia, jadi entah ini kamu ataupun dia ngerasa kayak apakah iya gitu ya kalian ini sama-sama cocok, tapi kayaknya kalau semakin hari terus-terusan ribut ya, jadi kamu ngerasa kayak ini udah nggak cocok lagi deh gitu ya kalau aku lihat. Terus itu juga hubungan kalian ini benar-benar rasanya pahit banget ya, sakit banget, penuh dengan rasa sesak di sini kalau aku lihat. Jadi banyak sekali masa-masa sulit dan tidak dapat diprediksi bahkan ya, tahu-tahu yang tadinya anteng-anteng aja, tahu-tahu ada aja yang dibahas dan akhirnya berantem lagi, berselisih lagi gitu kalau aku lihat. Kalau aku lihat juga di sini nampaknya ada suatu yang ingin dirayakan ya, entah ini merayakan hari ulang tahun, hari jadi, atau lamaran, pertunangan seperti itu ya. Tapi ada sesuatu yang ingin kalian rayakan di sini. Cuman kayak apa ya? Bukan kayak, tapi nampaknya ini dibatalkan gitu ya, dibatalkan sehingga menimbulkan konflik ya, menimbulkan konflik di antara kamu dan dia. Atau bisa jadi di sini kalau kalian belum sempat untuk pacaran ya, mungkin dia mau ngajak kamu pacaran seperti itu. Nah itu akhirnya dibatalkan oleh si dia ini, dan akhirnya di sini kalian terpecah belah gitu ya. Terus itu juga mungkin juga ada anggota keluarga yang tahu ya, dan sudah berharap di sini kalau aku lihat, dan akhirnya keluarga juga kecewa gitu. Dan bisa jadi juga kalau misalkan bukan keluarga yang kecewa atau menerima, bisa juga ini karena mungkin hubungan kalian itu gak direstui keluarga ya, atau ada penolakan lah ya dari keluarga, sehingga hubungan kalian yang sengsara, hubungan kalian yang menjadi korbannya kayak gitu. Sangat-sangat banyak membuat kalian kecewa banget ya. Kemudian ada King of Swords. Kalau King of Swords itu berarti menunjukkan bahwa hubungan kamu dengan si dia ini memang mencontohkan sifat yang gimana ya, bisa dibilang kalian ini saling suka ya, saling suka, saling mencintai itu karena ada hubungannya dengan
suatu tingkat intelektual ataupun secara fisik ataupun secara emosional yang baik gitu ya. Jadi antara kamu dengan dia itu saling tertarik karena mungkin kamu itu di mata dia cerdas, dia di mata kamu itu cerdas gitu ya, atau mungkin secara fisik kamu cantik di mata dia, dia ganteng di mata kamu, atau secara emosional kamu itu orangnya bisa mengontrol gitu ya, dewasa, dan dia pun sebaliknya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ini ada apa pengaruhnya dari intelektual atau fisik atau emosional. Terus juga aku lihat di sini kalian berdua sama-sama mendorong untuk mencapai kesuksesan atau menjunjung tinggi standar kehidupan ya untuk masing-masing. Jadi kami tuh kayak mendukung dia untuk apa namanya tuh, untuk fokus ya pada pencapaian diri dia, karir dia, atau ya kesuksesan hidup dia. Dan dia pun gitu, dia mempersilahkan kamu untuk fokus sama karir ya ataupun pencapaianmu. Dan kalau aku lihat di sini kalau King of Swords itu berarti orang ini tuh punya jiwa kebapaan, atau mungkin memang dia ini sudah bapak-bapak, jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah dan sudah punya anak, atau ya sudah punya anak seperti itu ya. Kalau sudah menikah ya mungkin bisa jadi juga mungkin ada dari kalian yang berdealing dengan seorang duda seperti itu. Terus itu juga di sini ada di Emperor Reverse. Berarti hubungan kalian ini sebenarnya nggak cuma dia yang mendominasi ya. Kamu pun sebenarnya ingin mendominasi dia juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalian ini sama-sama egois, sama-sama ingin mendominasi pasangan, dan nggak ada yang mau mengalah di sini ya. Jadi selalu menimbulkan banyak konflik ya, karena sama-sama pengen menguasai, sama-sama pengen diikuti peraturannya seperti itu. Jadi sangat terlihat jelas banget ini ya, hubungan kalian ini banyak sekali tidak mencapai suatu kesepakatan atau ketidakstabilan, atau apa ya, tidak satu jalan gitu, karena kamu maunya A, dia maunya Z kayak gitu. Jadi bukan kadangan ya, tapi sering sekali mengalami konflik terus menerus ya. Juga aku lihat di sini ada sifat yang kompetitif di antara kalian berdua ya. Jadi ini pacaran atau lomba ini. Nah, kalau aku lihat di sini hubungan ini memang benar-benar toksik ya, toksik. Terus itu juga kayak dia pengen mengalahkan keputusan kamu dan kamu pun pengen mengalahkan keputusan dia. Nah, kalau aku lihat di sini ya, dia tahu itu kamu terlalu egois, dan kamu pun tahu bahwa dia ini memang terlalu egois gitu ya. Jadi sama-sama sudah tahu watak masing-masing. Jadi gimana ya, karena inilah ya, karena kamu orangnya keras, dia orangnya keras, jadi dia ini sering menutup-nutupi perasaan dia terhadap kamu ya, karena sama-sama keras gini. Terus itu juga sama-sama ingin mendominasi. Apalagi kalau misalkan dia pria kalau didominasi kan seperti harga dirinya rendah gitu kan. Nah, makanya di sini ketika dia ngelihat kamu sebagai pasangannya itu orangnya mengontrol juga, jadi dia ngerasa kayak nggak bisa ini ya, harga diri dia jatuh gitu. Makanya di sini dia kayak nggak butuh kamu, kayak nggak peduli sama kamu, kayak nggak ada perasaan sama kamu kayak gitu.
Dan kalau ini Page of Pentacles, berarti di sini baik kamu ataupun dia punya suatu keteguhan yang kuat. Sulit untuk saat ini tuh udah sulit untuk bisa diluluhkan gitu ya. Entah di sini kamu sudah serius ingin move on dan dia pun serius ingin move on di sini. Jadi sama-sama nih pengen move on. Nah, akhirnya di sini kalian memilih untuk jalan masing-masing. Walaupun di sini aku lihat dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, tapi kayak keinginan itu udah kekeh banget, udah kuat banget ingin ingin pergi kayak gitu. Walaupun perasaan ini masih tertahan. Kenapa? Karena di sini aku lihat dia pun ingin bahagia gitu ya, dan dia lihat pun kamu pun pantas untuk bahagia. Jadi kalau misalkan justru kamu dan dia selalu merasa kesulitan ya bersama dan selalu menghadapi banyak konflik, ya kalau memang keputusannya memang harus move on masing-masing, ya mungkin dia berpikir memang seperti itu jalannya, harus move on kayak gitu ya. Dan aku pun lihat di sini dia ini mempertimbangkan ya bagaimana di masa depan. Dia sering membayangkan kamu ya ada di kehidupan dia seperti itu. Sebenarnya seperti itu, cuman ya gimana, kayaknya kok ya sulit banget gitu. Cuman walaupun kayak gitu ya, aku lihat kayak dia juga ada keraguan juga, apakah iya nanti ke depannya di masa depan ketika kalian bersama kamu pun bisa gitu dikontrol oleh dia. Apalagi kalau misalkan dia laki-laki gitu ya. Apakah aku atau si dia ini bisa kamu hormati, bisa kamu sayangi gitu, sedangkan kamu aja sebelum saat ini, kalau misalkan kalian belum nikah ya, itu aja kamu nggak mau gitu yang ngikutin apa mau dia, apa pengontrolan dari dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia memilih untuk mencari jalan yang terbaik ya, yang membuat kalian akhirnya sama-sama udah deh bahagia masing-masing atau gimana gitu. Tapi kalau aku lihat di sini kayaknya dia memilih untuk mundur dulu sih dari kamu. Oke, jadi aku mau ambil kartu lagi. Apakah ini adalah keputusan dia yang terakhir, dia ingin pergi atau move on dari kamu, atau ini hanya keputusan sementara? Aku akan ambil 2 kartu ya. Apakah ini keputusan dia yang terakhir? Ada Knight of Swords, kemudian Five of Cups. Kalau aku lihat di sini, kalau memang keputusan dari keinginanmu memang ingin move on dari si dia, maka itu akan dia lakukan. Dia pun akan pergi darimu, dia akan move on dari kamu, dia akan mengikuti apa maumu. Jadi di sini tergantung dari sifatmu, dari sikapmu ya, dari sikapmu. Kalau kamu memang menunjukkan bahwa kamu menginginkan dia untuk pergi dari hidupmu, maka itu akan dia lakukan. Jadi inilah perubahan yang akan dia berikan ke kamu ya. Cuman di sini ada Five of Cups reverse lagi. Di awal memang dia akan mengikuti sikap kamu. Kalau memang kamu ingin pergi dari dia ya, maka dia akan mengikhlaskan kamu. Cuman karena ini ada Five of Cups-nya reverse ya, aku lihat di sini ada penyesalan dari si dia. Kenapa penyesalannya? Karena di sini kegagalan di dalam hubungan kalian yang tidak bisa dia cegah gitu ya, tidak bisa dia hentikan. Jadi dia menyesalnya karena itu sih, karena menyesal tidak bisa memegang hubungan ini, tidak bisa bertanggung jawab dengan hubungan ini, tidak bisa membuat hubungan ini jadi sukses. Terus itu juga memang di awal dia akan mencoba untuk move on dari kamu,
Tapi karena ini Five of Cups, jadi aku lihat kayaknya dia tidak mampu untuk move on dari kamu. Ya, dia tidak mampu, dia kayak merasa kesulitan banget untuk menghilangkan perasaan dia ke kamu. Dan mungkin dia akan juga mempertimbangkan kembali hubungan dia bersama kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia mungkin akan melupakan dalam artian gini, kan ini kamu nih yang mau kalau hubungan ini berakhir. Nah, untuk itu yang dia lupakan adalah keinginan dari kamu yang satu ini. Keinginan kamu untuk berakhir dengan dia itu yang akan dia lupakan. Dia akan melanggar keinginan dari kamu, dan aku lihat di sini dia ingin melanjutkan hubungan dengan kamu. Dia pengen rekonsiliasi lagi, pengen adanya pemulihan juga di dalam hubungan ini, memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena aku lihat di sini di endingnya juga ya dia tetap berpegang teguh pada perasaan dia terhadap kamu, walaupun banyak sekali luka lama yang belum sembuh. Ya, kalau aku lihat ya di sini nggak cuman kamu aja ternyata yang sakit hati, dia pun juga punya sakit hati terhadap kamu ya. Terus itu juga bagi dia nggak masalah deh hubungan kamu dengan dia itu nggak ada kemajuannya atau nggak ada perkembangannya, yang penting dia bisa selalu bersama kamu, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini dia tetap fokus sih pada perasaannya, dan dia pengen tetap selalu berada dalam jangkauanmu. Jadi gini, dia pengen selalu kamu ada selalu di dalam jangkauan dia. Kamu selalu ada di jangkauan dia, kayak gitu ya. Walaupun faktanya nantinya kalian akan dipersatukan atau tidaknya, paling tidak dia masih tetap bisa memantau kamu walaupun dari jauh, seperti itu ya. Kamu tidak benar-benar hilang dari hidup dia, kayak gitu ya. Entah nanti kamu menikah dengan orang lain ataupun dengan dia, yang pasti di sini dia pengen selalu ada dalam bayang-bayang kamu, kayak gitu ya. Jadi dia pengen selalu ada di dekat kamu, di sisi kamu gitu. Walaupun nanti entah kamu akan menikah dengan siapapun, dia kayak nggak mau melepas kamu ya, jadi kayak nempel gitu ya. Walaupun itu hanya sekedar dari bayang-bayang, walaupun hanya sekedar bisanya yang dia lakukan itu hanya chat ke kamu atau telepon kamu gitu. Walaupun mungkin tidak bisa menjadi pasangan sah, tapi dia pengen selalu nempel ke kamu, kayak gitu kalau aku lihat ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini, itu aja. Dan ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.